Nah, mengapa sih orang mengembangkan matematika gitu ya? Ada dua alasan menurut yang kemudian saya coba klasifikasikan, sederhanakan alasan tersebut. Ada dua, kenapa sih orang mengembangkan matematika? Yang pertama itu memang karena kebutuhan untuk, ini typo ya, memecahkan masalah yang dihadapi. Karena kita kan bisa lihat gitu ya, orang munculnya geometri itu juga karena memecahkan masalah baru. Masalah apa? Nah, nanti kita bisa lihat ternyata ada banjir di Sungai Nil, kemudian muncul adanya geometri, kemudian dikembangkan lagi dan lagi dan lagi gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan untuk memecahkan masalah. Bahkan Al-Jabarnya Al-Khwarizmi itu beliau menyampaikan bahwa ini untuk memudahkan ibadah kaum muslimin. Untuk apa? Untuk ngitung waris misalkan. Walaupun sekarang bisa berkembang lagi kan, penggunaannya tidak hanya untuk menghitung waris tapi untuk menghitung banyak hal gitu. Atau bahkan orang mengembangkan matematika itu karena kesenangan matematikawan aja atau keisengan aja. Jadi orang itu kalau matematikawan itu kalau udah edik banget ya dengan matematika itu kadang-kadang ngotak-ngatik itu gitu ya. Jadi kadang-kadang iseng aja, kepake nggak di dalam kehidupan nyata. Kadang-kadang nggak juga, tapi kadang-kadang menjadi sebuah kepuasan aja. Tapi benar nggak apa yang dibuat itu, teori matematika yang dibuat benar gitu. Walaupun kadang nggak kepake, tapi benar secara rasional ada, karena kan dibangun oleh argumen-argumen yang tepat gitu kan dari dasar-dasar matematikanya itu. Nah, jadi memang ada kesenangan aja. Gitu. Bahkan sekarang kita kenal ada cabang matematika baru namanya matematika rekreasional. Kalau di Indonesia kalau nggak salah Prof. Slamin gitu ya, yang mengembangkan matematika rekreasional. Ya matematika untuk rekreasional aja. Ya untuk senang-senang aja, ya buat apa? Gitu ya. Salah satu contoh sederhananya ya mungkin dengan penggunaannya pada sulap. Ya. Jo Sandi itu kayaknya dia juga pintar matematika gitu. Ya. Nah memang tapi matematikanya adalah matematika yang memang dipakai cuma buat hiburan aja. Ya untuk sulap-sulapan gitu aja gitu ya. Itu trik-triknya aja kan, trik-trik yang dipakai itu ya pakai matematika. Jadi kadang-kadang memang matematikawan iseng aja bikin gitu ya. Tapi uniknya kadang-kadang sesuatu yang kadang awalnya dari keisengan itu muncul itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Ternyata nanti suatu saat akan kepake. Salah satunya Fourier itu apa? Bahasa tentang transformasi Fourier. Nah, nanti yang muncul ada deret Fourier dan lain sebagainya. Itu awalnya juga nggak kepikiran dipakai buat apa, tapi sekarang ada di mana-mana dia. Ya kan? Bisa dipakai untuk berbagai macam itu nanti. Yang belajar kalkulus 2 kalau nggak salah ya di kampus. Nah, posisinya itu kemudian ternyata sekarang kepakainya hampir di mana-mana itu kepake itu. Tapi awalnya gimana? Ya nggak tahu juga itu ya. Awalnya memang karena teori-teorinya itu dikembangkan aja. Makanya nanti kalau di dalam buku Is God a Mathematician, ya, apakah Tuhan itu seorang matematikawan gitu ya? Kalau bahasanya Prof. Hadi Susanto mungkin Tuhan pasti ahli matematika, walaupun Prof. Hadi Susanto itu ngasih judul Tuhan pasti ahli matematika itu sebelum baca buku ini gitu ya, sebelum baca buku ini katanya. Jadi memang tidak terinspirasi dari buku ini Prof. Hadi itu. Nah, tapi beliau menceritakan di buku ini itu juga ada bahwa pengembangan matematika itu ada dua tipe ya. Ada aktif faset ya, bahwa matematika itu dikembangkan untuk penerapan secara spesifik. Jadi memang digunakannya untuk diterapkan secara spesifik. Nah, apa gitu ya, nanti dipakai gitu. Butuh apa nih gitu ya. Kita cari pengembangan matematikanya gimana gitu. Bahkan di awal-awal pandemi itu para matematikawan juga memberikan satu rumusan bahwa ini perkembangan virusnya akan seperti ini dan seperti ini. Gitu. Nah nanti kalau kemudian penanggulangannya akan tepat, maka dalam waktu sekian, gitu ya, ini virus sudah bisa hilang dari Indonesia. Ya cuman kadang-kadang birokrasi itu lebih rumit daripada sekedar matematika, gitu ya. Bansos saja dipotong-potong gitu ya. Nah, itu. Jadi bikin rumit juga akhirnya. Ya akhirnya karena rumit birokrasinya begitu, banyak kepentingan masuk, orang jadi nggak percaya COVID. Nah, ini repot juga kan gitu ya. Nah, tapi ini konteks ini adalah yang kita bicarakan adalah aktif faset, bahwa matematika itu dikembangkan untuk penerapan memang secara spesifik. Para matematikawan muslim misalkan menggunakan matematika, mengembangkan geometri itu juga untuk sesuatu penerapan khusus, yaitu apa? Untuk menentukan arah kiblat dan waktu sholat.
Newton mengembangkan kalkulus itu juga untuk apa? Untuk mendukung, dalam tanda kutip ya, mendukung teori-teori fisikanya. Benar nggak nih teori fisika dia? Maka dibuktikan dengan adanya kalkulus. Sehingga nanti ini teori bisa jalan, bisa kemudian jadi sebuah penerapan baru. Ya, ini walaupun nanti tidak hanya untuk itu ya, kalkulus berkembangnya tidak hanya untuk itu dalam bidang kedokteran gitu ya. Apa namanya? Bidang kedokteran nanti juga akan ada. Kemudian nanti kalau di kalkulus kan juga ada pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Itu juga bisa dipakai untuk menghitung perkiraan populasi gitu ya. Ini kira-kira kalau Indonesia, makanya Indonesia diprediksi tahun 2025 itu mengalami bonus demografi. Itu ada model matematikanya sehingga bisa disimpulkan seperti itu gitu ya. Bahkan dengan kalkulus, ya, makanya kalkulus itu bisa untuk memprediksi masa depan gitu ya. Nah, tapi selain pada aktif faset yang kalau zaman sekarang mungkin kita sebut dengan matematika terapan gitu ya. Tapi ada matematika yang lain atau matematika murni. Ya, mungkin teman-teman ada yang kuliah di matematika murni. Kalau di dalam buku ini disebutkan sebagai pasif faset ya, bahwa pengembangan matematika itu sama sekali tidak ada aplikasinya di dalam kehidupan, atau kadang-kadang kita merasa nggak ada gunanya gitu ya. Namun beberapa waktu setelahnya digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan ilmu lain ya, atau fisika. Ya, nanti akan ada beberapa juga tuh penemuan-penemuan yang itu ya. Yang kebayang sih kayaknya deret Fourier, apa bahasanya gimana itu? Tentang transformasi Fourier. Itu juga dulu tidak terbayangkan akan kepake, tapi ternyata akhir-akhir ini kepake gitu ya. Banyak sekali bidang-bidang yang menggunakan itu. Jadi ya memang ada matematika, kalau mungkin matematikanya disebut dengan matematika murni gitu ya, matematika murni. Matematika murni itu hanya mengembangkan teorinya saja. Jadi teorinya berkembang, tapi teori itu juga harus sesuai dengan konsep-konsep matematika yang sudah ada sebelumnya. Teori-teori yang didukung oleh teori-teori yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini menarik gitu. Jadi bahkan kalau sederhananya matematika murni itu, kalau saya menggambarkan matematika murni itu apa? Matematika murni itu adalah matematika yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Jadi kalau yang matematika terapan, matematika yang dikembangkan untuk bidang lain gitu ya. Memang untuk diterapkan kan pada bidang yang lain. Tapi kalau ada yang pasif faset. Jadi kalau Prof. Hadi Susanto itu menggambarkan di bukunya Tuhan Pasti Ahli Matematika itu, ya kayak tukang yang matematika terapan dan matematika murni ini seperti orang kuli bikin tembok. Ya pokoknya satu dari arah barat, satu dari arah timur, nggak ada bayangan bahwa akan ketemu. Ternyata ketemu juga itu tembok gitu di tengah-tengah, misalkan di satu titik di mana. Ya itulah matematika terapan dan matematika murni. Jadi kadang-kadang kayaknya nggak kepake nih matematika murni. Tapi ternyata suatu saat akan kepake, ketemu sama matematika terapan itu sendiri. Nah, itu kadang-kadang menjadi unik ya matematika itu.